Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Allah memberikan kita kesempatan, memberikan kita umur, memberikan kita waktu untuk menuntut ilmu, dan begitu banyak nikmat yang harus kita syukuri. Nah, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga anak-anakku selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Nah, pada video kali ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita masih tentang buku fiksi dan non-fiksi. Namun, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu membuat peta konsep dari buku fiksi atau buku non-fiksi yang dibaca. Sebelum saya masuk materi, saya ingin mengulang atau menanyakan kembali apa itu buku fiksi. Masih ingat? Apa itu buku fiksi? Apa itu buku non-fiksi? Ya, bagus. Buku fiksi adalah buku yang berbentuk narasi dan bersifat imajinatif. Apa arti dari imajinatif? Imajinatif artinya khayalan. Jadi, ceritanya di dalam buku tersebut tidak nyata atau berupa rekaan. Apa contohnya? Contohnya novel, antologi cerpen, kemudian puisi, dan buku-buku yang lainnya yang bersifat narasi dan merupakan khayalan dari penulis. Kemudian, apa itu buku non-fiksi? Buku non-fiksi adalah buku yang melalui proses observasi dalam menciptakan buku tersebut. Jadi, melalui pengamatan ilmiah, observasi, dan bersifat nyata. Jadi, contohnya ensiklopedia, buku-buku pelajaran, buku-buku bacaan, ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat peta konsep isi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, peta konsep biasanya juga disebut dengan peta pikiran atau mind mapping atau mind map, ya. Itu semua sinonim. Jadi kalau ada yang katakan peta pikiran itu benar, ada yang mengatakan peta konsep juga benar, ada yang mengatakan mind mapping itu benar, mind map juga benar. Jadi sama semua artinya. Nah, apa itu peta konsep? Peta konsep adalah bagan atau diagram yang menggambarkan alur pikiran seseorang tentang suatu objek. Objek yang dimaksud di sini adalah buku. Jadi bisa buku fiksi, bisa buku non-fiksi. Khusus pembelajaran kita hari ini. Kemudian bentuknya bisa berupa bagan atau diagram yang menggambarkan isi dari buku tersebut. Peta konsep menghubungkan ide-ide penting atau suatu topik tertentu satu sama lain. Jadi dari peta konsep tersebut ada berbagai ide-ide penting dari buku yang dibuatkan peta konsepnya. Nah, seperti apa itu peta konsep? Yang pertama, menampilkan gagasan-gagasan dalam bentuk kata atau gabungan kata. Jadi hanya kata atau gabungan kata atau kalimat, bukan dalam bentuk paragraf. Kalau dalam bentuk paragraf bukan lagi namanya peta konsep. Karena peta konsep itu hanya berupa inti-intinya saja yang dimasukkan. Kemudian, agar menarik dapat ditambahkan gambar-gambar. Selain gambar-gambar, bisa juga ditambahkan selain gambar, bisa juga ditampilkan warna-warna yang berbeda, ya. Setiap satu gagasan pokok ditampilkan dalam warna-warna yang berbeda. Nah, poin ketiga ini sama kok di poin kedua. Permainan gambar juga menentukan kemenarikan peta konsep, ya. Jadi ada gagasan, ada gambar, kemudian berwarna. Gambarnya boleh ada, boleh tidak. Yang penting ada gagasan, kemudian berwarna supaya lebih menarik. Nah, bagaimana cara membuat peta konsep? Kali ini Ibu akan jelaskan langkah-langkah membuat peta konsep menurut Mahmudin. Yang pertama, menentukan central topic. Jadi central topic dapat berupa judul bukunya. Kalau yang dibuatkan peta konsep itu satu buku, jadi pakai judul buku. Namun, jika yang dibuatkan peta konsep hanya satu bab, maka yang menjadi central topiknya adalah judul dari bab tersebut. Oke? Kemudian yang kedua, membuat basic ordering ideas atau disingkat dengan BOIS untuk central topic atau bagian-bagian dari central topic tersebut. Kalau central topiknya judul buku, maka yang menjadi BOIS-nya adalah
judul babnya. Paham sampai sini? Jadi kalau central topiknya berupa judul buku, maka yang menjadi voice-nya adalah judul bab. Namun, kalau central topiknya adalah judul bab, maka yang menjadi voice-nya adalah subbabnya atau bagian-bagian dari bab tersebut. Kemudian yang ketiga, melengkapi setiap voice dengan cabang-cabang yang berisi data-data pendukung yang terkait. Jadi segala penjelasan, hal-hal yang penting itu ada di cabang-cabang voice tersebut. Kemudian yang terakhir, melengkapi setiap cabang dengan gambar atau simbol atau kode dan garis penghubung bila ada voice yang saling terkait satu sama lain. Jadi, ini adalah langkah-langkah membuat peta konsep. Namun yang keempat ini boleh ada gambarnya, boleh tidak ada. Yang penting ada central topic, ada voice-nya, kemudian ada data-data yang mendukung voice tersebut. Kemudian ada garis penghubung. Ya, tentunya harus ada garis ya untuk menghubungkan yang mana bagian-bagian dari voice tersebut. Nah, agar kamu lebih paham seperti apa itu peta konsep, Ibu memberikan contoh. Nah, ini peta konsepnya dalam bentuk bagan. Contoh pada kali ini, Ibu ambil central topiknya berupa judul bab. Jadi ini bab 8 di buku paket anak-anakku semua. Jadi ini Ibu ambil dari buku bahasa Indonesia. Jadi bab 8, mengasah keberanian melalui drama. Ini namanya central topik. Kalau bentuknya bagan boleh di sini, boleh di atas posisinya, boleh juga di tengah-tengah. Intinya, yang menjadi central topik itu ukurannya harus lebih besar supaya diketahui bahwa ini adalah central topiknya. Jadi jangan sama besar ukurannya dengan voice-nya. Kemudian yang menjadi voice-nya adalah subbab dari bab 8. Ada pengertian, ada unsur, ada struktur, ada kaidah kebahasaan. Kemudian yang ini namanya data-data pendukung dari voice. Jadi Ibu samakan warnanya. Ini warna kuning, kemudian data pendukungnya juga warna kuning. Begitu seterusnya. Nah, kenapa yang ada tanda panahnya hanya bagian pengertian dan unsur? Ini disebabkan karena terbatasnya ruang dalam PPT ini, makanya saya hanya menggunakan tanda panah untuk dua voice ini. Karena kalau semuanya nanti hasilnya jelek. Tapi Ibu berharap nanti kamu kan kerjakan hanya menggunakan kertas. Jadi semuanya harus menggunakan tanda panah ya. Untuk menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, inilah. Ini namanya central topic. Voice-nya ada 4. Kemudian pokok-pokok dari voice-nya atau penjelasan atau data dari voice tersebut ya. Oke. Silakan disimak. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ada juga model yang seperti ini. Jadi central topiknya ada di tengah. Kemudian ini ada voice-nya, kemudian ada gambarnya juga. Kan disertai dengan gambar. Jadi supaya lebih menarik, boleh juga disertai dengan gambar. Oke, sekian video kali ini, materi pembelajaran kita mengenai membuat peta konsep buku fiksi dan non-fiksi. Semoga apa yang saya jelaskan anak-anakku paham dan mengerti. Namun, jika masih ada yang belum paham, belum mengerti dari penjelasan saya, anak-anakku bisa bertanya dengan cara silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar di akun @modo. Nanti Ibu jelaskan lagi bagaimana caranya. Oke? Ya, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.